Baik, Amalia Fujiwati binti Dr. Andes D. Arif Manrejo yang terbukti dalam maksudnya diajukan bahwa Amalia Fujiwati binti Dr. Andes D. Arif Manrejo menikah dengan Bambang bin Dr. Andes B. Arifin yang isbat nikah dilakukan di Pengadilan Agama Soreang dengan nomor perkara 594 PDTP 2019 P. Asor yang diputus pada tanggal 28 Januari tahun 2020, sehingga tidak terbuktinya pernikahan antara Amalia Fujiwati binti Dr. Andes B. Arif Manrejo dengan Bambang Pamungkas bin H. Misranto. Itu yang dapat kami dijelaskan. Sehingga karena tidak terbukti pernikahan antara Amalia Fujiwati binti Dr. Andes B. Arif Manrejo dengan Bambang Pamungkas bin H. Misranto, maka anak tersebut tidak terbukti anak dari kedua belah pihak. Jadi gugatan pengesahan asal usul anak dan nafkah anak tersebut menjadi ditolak oleh majelis hakim. Bisa ditegaskan lagi Bu hasil putusannya bahwa permintaan hasil putusannya yaitu menolak eksepsi dari tergugat dan dalam pokok perkara menolak gugatan penggugat. Jadi gugatan penggugat mengenai gugatan pengesahan asal usul anak dan nafkah anak itu ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dan beban biaya Serta beban biaya perkara dibebankan kepada pihak penggugat. Ini kan sudah putusan, ketika mungkin dari pihak penggugat sendiri masih ingin membandingkan hak hukumnya, mungkin seperti apa Bu? Oke. Ini kan baru putusan dari pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan ya. Ini baru tingkat pertama dan kedua belah pihak, baik pihak penggugat maupun pihak tergugat punya hak untuk upaya hukum. Penggugat berhak untuk ajukan upaya hukum dengan banding, demikian halnya dengan tergugat punya hak untuk mengajukan upaya hukum dengan banding. Jadi putusan akan berkekuatan hukum tetap kalau kedua-duanya tidak mengajukan upaya hukum. Tapi kalau kedua-duanya baik pihak penggugat maupun pihak tergugat mengajukan upaya hukum, maka ditunggu dulu upaya hukum kedua belah pihak tersebut. Oke, ada batas waktu Bu dari hasil pengumuman? Hak untuk para pihak 14 hari sejak putusan itu dibacakan. Dalam masa 14 hari tersebut masa pikir-pikir atau kedua belah pihak mau mengajukan upaya hukum. Putusan tersebut yang pertama adalah dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat. Yang kedua dalam pokok perkara menolak gugatan penggugat dan membebankan biaya perkara. Jadi perkara tersebut telah diputus dengan amar putusannya yang barusan saya sebutkan tadi. Berarti ditolak ya Bu ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi gugatan pengesahan asal usul anak dan nafkah anak tersebut ditolak oleh majelis hakim. Berarti tidak terbukti kalau itu anaknya BP ya Bu? Dalam persidangan tersebut, dalam putusan ternyata tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa itu adalah anak Bambang Pamungkas bin H. Misranto, karena pernikahan yang dilakukan atau yang terjadi antara Amalia Fujiwati bin Dr. Andes D. Arif Manrejo dengan Bambang Pamungkas bin H. Misranto itu tidak terbukti. Yang terbukti adalah pernikahan antara Amalia Fujiwati binti Dr. Andes D. Arif Manrejo dengan Bambang bin Dr. Andes B. Arifin. Jadi karena namanya berbeda sehingga tidak terbukti bahwa itu adalah perkawinan antara penggugat dengan tergugat. Dan dari kedua anak tersebut yang kini diajukan oleh pihak penggugat itu ternyata tidak terbukti itu anak penggugat dengan tergugat. Berjalannya proses persidangan kan Bu, sempat pihak Bunda Amalia memberikan hasil tes DNA Bu. Apakah itu tidak mempengaruhi hasil putusan sidang Bu? Dalam persidangan yang dapat kami sampaikan bahwa bukti yang diajukan oleh pihak penggugat tidak ada atau tidak ternyata terbukti bahwa itu adalah ada hasil tes DNA, karena
di pembuktian yang diajukan oleh penggugat itu tidak ada tes DNA yang diajukan oleh pihak penggugat. Bisa ditegaskan lagi berarti penggugat tidak pernah mengajukan tes DNA, Bu. Bukti yang diajukan oleh penggugat tersebut di dalam persidangan ternyata tidak ada bukti tentang tes DNA tersebut yang diajukan.